Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'd. Yang sama-sama kita hormati Rektor 3 Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Pak Bambang beserta jajarannya, dan juga Ibu Dekan Fakultas Ekonomi yang saya hormati, serta para dosen kalian, dan juga para pembicara yang hadir pada kesempatan hari ini yang luar biasa telah memberikan satu masukan yang berharga terkait dengan materi yang terkaitan dengan masalah transformasi. Dan tentunya yang tidak lupa yang saya banggakan, para mahasiswa mahasiswi Universitas Islam Jakarta Fakultas Ekonomi yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai. Pertama-tama tentu mari kita baca syukur Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya bisa memenuhi undangan dari Rektor bidang 3, Rektor 3 disebutkan itu Wakil Rektor 3 atau Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, di mana pada hari ini kaitan dengan tema dalam rangka latihan dasar kepemimpinan. Mudah-mudahan pertemuan yang saya hadiri bukan ingin mengajari, karena saya yakin para dosen sudah memberikan sebuah materi kaitan dengan masalah leadership. Begitu juga tadi pembicara pertama atau mungkin nanti pembicara berikutnya. Namun paling tidak ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan. Yang pertama, wasilah bahwa hari ini tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Jadi sedikit kita melihat, ya, dalam konteks kepemimpinan adalah kepemimpinan Rasulullah SAW, yang tentunya tidak kalah penting dengan apa yang selama ini sudah disampaikan dalam konteks kuliah secara khusus boleh jadi. Oleh karena itu saya ingin mengawali sebuah ayat yang mudah-mudahan ingin untuk mengingatkan kita semua, karena kebetulan hari ini tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Sehingga mudah-mudahan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW menjadi bagian yang tidak luntur, karena kecintaan menjadi syarat kita ketika kita sudah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim. Baik, Allah berfirman, ya, di dalam salah satu surat Al-Ahzab ayat 21. Saya yakin mungkin sudah hafal, ya, sudah paham, tapi ini yang hanya mengingatkan kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa sungguh telah ada suri tauladan di dalam diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya dan sudah selayaknya serta sepatutnya kita, apalagi para mahasiswa, para mahasiswi generasi harapan Islam ke depan yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan baik dalam skala lokal, nasional maupun skala internasional. Mudah-mudahan ini ada di dalam cita-cita teman-teman kalian. Kira-kira ada yang punya cita-cita jadi presiden kan?
tadi gantungkan cita-cita setinggi langit. Atau ketika kita ingin menjadi manusia yang sukses, ya, beberapa pandangan filosof selalu menyatakan harus diawali dari mimpi yang besar. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang akan kita raih dengan sesuatu yang memberikan makna bagi kehidupan kita, menjadi orang-orang terbaik, menjadi orang-orang yang anfa'u linnas, ya, memberikan kemanfaatan manusia tanpa ada sebuah cita-cita, tanpa ada sebuah mimpi. Mudah-mudahan husnuzon saya, teman-teman sekalian punya mimpi besar, mimpi besar untuk melakukan sebuah transformasi, ya, dalam konteks kepemimpinan di masa yang akan datang. Apalagi dalam era digitalisasi luar biasa, kemajuan teknologi. Nah, oleh karena itu, apapun yang menjadi satu kondisi yang ada, tantangan yang ada, tentu tidak boleh lupa harapan, keinginan besar menjadi manusia sukses. Tapi sekali lagi, jangan bercita-cita kesuksesan hanya di dunia, karena saya yakin lembaga ini hadir, kampus ini hadir, punya visi-misi yang jelas. Bagaimana ada orientasi membangun satu takdim pendidikan peradaban, nilai keislaman yang tidak boleh lepas dari apa yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang. Ya, saya yakin itu. Namanya saja Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Ya, pendirinya almarhum Al-Maghfurah, ya, Kiai Asy-Syafi'i, jelas, ya, ini luar biasa, sehingga spirit nilai Islam ini tidak boleh keluar dari koridor apa yang akan dan sedang kita lakukan ke depan. Nah, mudah-mudahan ini bukan menjadi satu wacana, gitu ya, tapi menjadi satu nilai ke depan untuk terus, ya, memberikan yang terbaik, baik untuk kita sendiri, untuk keluarga, masyarakat, dan tentunya untuk negeri yang sangat kita cintai. Nah, oleh karena itu kita berkaca kepada Rasul baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, dalam konteks kepemimpinan, maka ada 4 hal yang tentunya kita tidak lupa. Saya yakin sudah paham, saya yakin sudah tahu. Cuma persoalannya, apakah ini kemudian bisa menjadi satu nilai yang ada di dalam diri kita, menjadi karakter yang terus kita bangun, dan kemudian menjadi sifat yang pada akhirnya akan lahir dan terus lahir ketika kita hadir, ya, di tengah-tengah masyarakat. Karena pada prinsipnya kita sudah ditanamkan dengan sebuah nilai bahwa setiap kita adalah pemimpin. Ulukum rahim. Setiap kita pemimpin. Baik suka atau tidak suka, baik sadar atau tidak sadar. Cuma masalahnya, apakah kita sudah menyadari bahwa kelak kita akan menjadi pemimpin, ya, yang betul-betul mampu memberikan kemanfaatan, tidak hanya untuk diri kita, namun untuk keluarga kita, untuk masyarakat, dan yang tidak kalah penting untuk negara kita yang kita cintai. Ini satu hal yang harus sama-sama kita pahamkan kembali. Karena boleh jadi kemudian mereka jalan apa adanya, tiba-tiba kemudian berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, kemudian masyarakat menunjuk dia sebagai pemimpin. Padahal sebenarnya satu sisi belum ada satu gambaran, satu tasawur yang ada di dalam pikirannya, dan juga nilai yang ada di dalam pengetahuannya. Nah, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Ya, ketika masuk ke dalam kampus, saya yakin ada sebuah cita-cita, harapan yang ingin dicapai. Ya. Makanya ketika dalam konteks kepemimpinan, maka pada akhirnya
apapun yang terjadi, ya, kita harus mampu menyiapkan diri menjadi pribadi-pribadi muslim yang memang akan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi pemimpin. Minimal pemimpin di dalam keluarga. Cuman kan orientasinya terlalu sempit katanya. Karena orientasi harus ke depan. Apalagi ini menjadi harapan umat, harapan bangsa. Sehingga nilai yang harus tertanam adalah nilai-nilai yang sifatnya universal dan sifatnya juga komprehensif. Apalagi dalam konteks ke depan. Nah, oleh karena itu sifat yang sama-sama kita pahami, yang sudah tahu, tentu asid, ya, kejujuran menjadi nilai yang fundamental bagi seorang pemimpin, ya. Karena banyak lahir pemimpin boleh jadi karena dibentuk oleh image, ya, pencitraan, tapi pada hakikatnya nilai kejujuran tidak ada di dalam dirinya. Kalau ini sampai terjadi, maka jangan salahkan kemudian ketika dia menjadi pemimpin, yang terjadi adalah rusak masyarakatnya, rusak bangsanya, dan juga rusak negaranya. Ya. Kenapa? Karena bagaimana mungkin dia akan melakukan satu kebijakan yang akan dilahirkan ketika kejujuran itu tidak tertanam di dalam diri sebagai seorang pemimpin. Oleh karena itu diingatkan, inna sidqa yahdi ilal khair. Sesungguhnya kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan. Betapa banyak pemimpin yang lahir kemudian memahami dan punya visi yang jelas dan nilai terkait dengan kejujuran ada dan tertanam, ya, sejak ini, maka kemudian kebaikan-kebaikan itu akan dilahirkan atas kepemimpinan yang dia lakukan ketika dia mendapatkan amanah. Tapi betapa banyak, ya, mereka yang kemudian mendapatkan amanah ketika kejujuran tidak ada. Kalaupun ada, sifatnya hanya sebagai tambal sulam. Kalaupun ada, sifatnya hanya sebagai pemanis. Tapi yang ada adalah kedustaan dan kedustaan. Ya, jadi ini hati-hati. Ya, karena kejujuran ini akan memberikan sebuah kebaikan yang luar biasa. Tidak hanya dalam konteks ketika bicara kepemimpinan, ya, kalau mungkin melihat saya sebagai ketua DPRD sebagai pejabat publik. Tidak hanya dalam konteks pejabat publik, walaupun pejabat publik menjadi bagian yang tidak kalah penting, syarat mutlak asidku harus ada di dalam diri seorang pejabat publik. Tapi tidak kalah penting juga ketika teman-teman diangkat menjadi seorang manajer, diangkat menjadi seorang direktur, diangkat menjadi sebagai orang yang kemudian diberikan kepercayaan untuk memimpin, ya, apapun bentuknya gitu ya, dalam konteks muamalah bicaranya, bukan dalam konteks bab sebagai pejabat publik gitu ya. Tapi ketika kejujuran yang sudah ditanamkan oleh kedua orang tua kita, yang telah ditanamkan oleh guru-guru kita, yang telah ditanamkan oleh para dosen kita, ini tidak tertanam, kemudian tidak mampu lahir, ya, ketika kita mendapatkan amanah, maka tunggu saja, ya, tunggu saja apanya yang tunggu kehancuran, ya, ketidaksuksesan, ya, dalam melaksanakan apa yang kemudian kita ingin lakukan. Ya, ini yang pertama ya, saya singkat-singkat saja gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu yang tidak kalah penting ya adalah amanah, ya, kepercayaan. Ya. Betapa banyak orang yang kemudian diberikan amanah, tapi ternyata dia tidak amanah. Amanahnya sesaat, amanahnya untuk dirinya saja, amanahnya untuk keluarganya saja, atau amanahnya untuk golongannya saja. Padahal ketika dia menjadi sebagai seorang pejabat publik, maka dia diberikan amanah untuk semua manusia. Dia tidak pandang dulu. Ya. Kenapa? Karena ketika amanah diberikan kepadanya,
kemudian dia melihat sesuatu itu ada kepentingan, kepentingan keuntungan untuk dirinya, untuk keluarganya, apalagi untuk kelompoknya, maka tunggulah kehancuran. Ya, jadi kita bisa melakukan sebuah kajian, kita bisa melakukan refleksi betapa kehancuran yang terjadi dalam tatanan masyarakat, dalam tatanan bangsa dan negara, atau dalam konteksnya bicara tentang usaha gitu ya. Maka ketika amanah ya itu tidak ada di dalam diri seseorang pemimpin, maka kehancuran itu akan ada dan pasti akan ada. Karena amanah ya, jabatan ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan bukan dalam konteks pertanggungjawaban di hadapan manusia. Jadi pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban di hari akhir. Nah, inilah nilai spiritual itu yang harus ada di dalam diri seorang pemimpin. Ya, kalau tadi mungkin maknanya dilihat aspek duniawinya gitu ya. Tapi ini juga harus terbangun dalam aspek spiritualnya. Kalaupun bicara tentang transformasi dalam konteks dunia usaha, dunia bisnis dengan segala polanya, tapi tanpa adanya spirit, ya, spiritualisme yang tinggi, nah ini juga bahaya. Ya, karena kita diingatkan bagaimana kemudian as-sa'adah di dunia, kebahagiaan dunia, tapi di satu sisi juga sa'adah bil akhirat. Nah, ketika nilai-nilai amanah yang hanya terbangun dalam isi orientasi dunia tanpa dibangun orientasi akhirat, maka yang terjadi amanah itu hanya untuk kepentingan pribadinya, amanah itu hanya untuk kepentingan golongannya atau untuk keluarganya. Apakah kemudian amanah itu akan terus dia lakukan untuk kepentingan masyarakat? Perlu dipertanyakan ya. Karena ini akan berimplikasi dengan kebijakan yang akan dikeluarkan. Ya, kalau sebagai anggota DPRD, anggota DPR termasuk RI gitu ya, kalau di berarti kota atau provinsi, itu ketika dilantik dia disumpah. Salah satu sumpahnya adalah dia akan melaksanakan, dia akan perjuangkan aspirasinya masyarakat di daerah pemilihannya. Itu kan bahasanya janji sumpah yang sudah diucapkan ketika dilantik pertama kali menjadi anggota dewan. Boleh jadi mungkin ketika Anda disumpah menjadi seorang direktur, manajer dalam suatu perusahaan, pasti ada proses seperti ini. Ya, sama nilainya. Nah, inilah kemudian ketika tidak dimiliki nilai-nilai spiritualisme, kemudian hanya orientasinya adalah orientasi duniawi, maka saya yakin di dalam perjalanannya akan terjadi penyimpangan. Ya. Bahasanya yang penting amanah itu kan aman. Yang penting saya aman, keluarga saya aman, golongan saya aman. Tapi apakah kemudian aman untuk masyarakat? Belum tentu. Ya. Nah, ini yang sering terjadi. Makanya kemudian muncullah sebuah persoalan hukum, ya, kemudian dia berurusan dengan hukum. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Ya, padahal sekali lagi ketika seseorang itu diberikan jabatan, maka itu adalah amanah, maka konsekuensinya dia harus betul-betul menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa innal ahda kana mas'ula? Karena janji amanah itu sekali lagi akan dimintakan pertanggungjawabannya. Ya, mungkin kalau wali kota ada pertanggungjawabannya, ya kan? Kemudian gubernur juga ada, presiden juga ada. Tapi itu mungkin yang sifatnya hanya rutinitas saja. Bisa dikemas, ya. Narasinya bisa dikemas. Tapi apakah kemudian narasi yang dikemas itu bisa dipertanggungjawabkan nanti di akhir? Ini pertanyaan yang harus betul-betul kita tanya pada diri kita. Ya.
ketika mendapatkan amanah. Karena penyimpangan terjadi ketika seseorang menjadi pemimpin, kuncinya cuma satu, dia keluar dari nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai uluhiyah. Itu pasti. Ya. Walaupun awalnya dia baik, walaupun awalnya dia sukses, tahun pertama, tahun kedua, dan begitu masih ketiga, tahun kelima, kayaknya ini belum kembali nih. Ya. Kampanye saya harus sekian, ini belum kembali. Nanti kan mau nyalon lagi. Ya. Mindsetnya tadi dengan materi. Tapi kalau dia betul-betul sebagai pemimpin, ya kan, yang kemudian yang berikutnya adalah tabligh, yang menyampaikan, berarti dia selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan dia selalu memberikan nilai kebijakan, kebaikan untuk kepentingan masyarakat. Maka urusan ke depan, apakah dia kemudian ingin dipilih atau tidak, maka kemudian dia sudah menanamkan sebuah nilai. Dan nilai itu terbangun dalam konteks hablum minannasnya. Dan tidak kalah penting, hablum minallah juga terbangun. Sama saja ketika kita hadir sebagai orang memberikan amanah di dalam sebuah perusahaan, tanpa ada tatanan nilai, kita hanya membangun hablum minannas saja. Wah, berbaik, membangun komunikasi dengan baik dengan atasan kita, mampu memberikan sesuatu yang berharga sehingga atasan kita puas. Tapi kepuasan yang diberikan itu kepuasan yang sifatnya kamuflase saja, tidak ketulusan. Karena ada sesuatu, kenapa? Agar jabatannya tidak tergoyang. Ya. Ini yang sering terjadi. Tapi yang harus dibangun tidak hanya hablum minallahnya saja, membangun komunikasi kepada masyarakat. Kalau dalam konteks perusahaan, mampu membangun komunikasi dengan karyawannya atau dengan atasannya, tapi yang harus terjaga, yang harus tidak dilupakan adalah membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian diingatkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Malam, ya, istilahnya sebagian malam itu menjadi tatanan hablum minallah yang harus dijaga. Dan inilah sebenarnya nilai spiritual yang akan memberikan kesuksesan kita sebagai seorang pemimpin. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yang tidak kalah penting dan ini menjadi satu syarat utama juga, yaitu tentang fatonah kecerdasan. Makanya tidak akan mungkin ada istilah transformasi, terjadi sebuah perubahan baik terkait dengan bentuknya, sifatnya, gitu ya, polanya. Ya, yang kita lihat dalam penataan lingkungan, penataan masyarakat, kemudian dalam konteks masalah ekonomi, tanpa ada kecerdasan yang ada di dalam diri seorang pemimpin. Makanya kemudian bagaimana merubah sebuah paradigma, bagaimana kemudian merubah satu tatanan, ya, tatanan perilaku masyarakat. Tadi sudah dicontohkan, selama ini kan masyarakat, ya kan, naik bisnya harus antri, berdesak-desakan, gitu ya, luar biasa. Tapi kemudian terjadi sebuah transformasi begitu indahnya, gitu ya, bisa tertib. Ya, padahal bicara ketertiban, Islam sudah memberikan nilai ketertiban yang luar biasa. Ya, harus bahasanya harus bisa menghargai, harus bisa memberikan hak orang lain lebih dahulu sesuai dengan haknya. Nah, kalau ini persoalannya akhirnya kita dituntut, kenapa? Karena ada sesuatu yang harus dirubah. Ya. Kemudian dengan sendirinya akhirnya kita di dalam alam sadar kita, ya, mengikuti pola itu. Padahal sebenarnya nilai itu sudah ada. Ya. Sehingga bahasanya terbentuknya perilaku kebiasaan kita, ya, kalau dalam konteks teori sosial hukum itu harus diatur. Ya kan? Harusnya tidak seperti itu, harusnya. Sehingga kalau dalam konteks kembali kepada nilai Quran, Allah juga sudah ingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sehingga kaum itu tidak merubahnya.
Jadi bicara masalah transformasi agama itu muncul sebuah gagasan yang cerdas karena melihat kondisi yang ada. Ini kalau tidak dilakukan sebuah perubahan terkait dengan masalah pengelolaan, terkait dengan masalah ini akan ambruk, gitu kan? Sama saja sekarang kemudian di era digital orang nggak perlu jualan berlama-lama di tengah jalan, gitu ya. Cukup di rumah, ya kan? Cukup di rumah, gitu ya. Dengan era digital omsetnya luar biasa. Kenapa? Karena sudah merubah satu paradigma. Kenapa? Ya tadi ada mindsetnya, kan ada nilai kecerdasan yang ada di diri ini. Nah begitu juga sebagai seorang pemimpin tentunya dia harus merubah mindsetnya, merubah paradigmanya, gitu ya. Bagaimana kemudian dia harus mampu melayani kalau dalam konteks pejabat publik, melayani masyarakat, gitu ya. Bukan hanya melayani dalam konteks selalu memberikan arahan tanpa ada sebuah aplikasi di lapangan, mengajak masyarakat untuk melakukan sebuah kebaikan. Makanya kalau saya kebetulan karena sudah diberikan amanah, ketika kemudian menyampaikan karena di awal sebagai ketua sementara, gitu ya, saya nyatakan bahwa gedung DPRD ini adalah rumah rakyat. Sehingga apa paradigmanya? Paradigmanya adalah silakan masyarakat, silakan rakyat untuk datang ke dewan untuk menyampaikan keluhannya, untuk menyampaikan aspirasinya. Bukan kemudian gedung DPRD ini adalah sebagai gedung anggota dewan yang kumpul di sana, kemudian rapat, kemudian hadir, selesai. Sementara urusan rakyat nanti aja di lapangan. Rakyat dilarang untuk hadir menyampaikan aspirasinya. Gitu. Sehingga alhamdulillah tiap kali ada demo mahasiswa, ya kita tahu silakan kita diskusi. Ketika ada demo buruh, bukannya kemudian kita meninggalkan kantor itu, tapi kita harus hadapi. Kita harus ketemu tatap muka, apa keinginannya, apa aspirasinya, apa yang menjadi tuntutannya. Nah itulah seorang pemimpin harus berani menghadapi sebuah risiko, yang mana risiko itu adalah sesuatu bentuk tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin. Ya, jadi terakhir, sebagai seorang pemimpin pun harus siap menerima risiko, apapun risikonya. Ya, apalagi pejabat publik itu risikonya besar. Ya, ujung-ujungnya terseret dengan kasus hukum. Itu potensi besar pejabat publik akan terseret dengan kasus hukum. Ya, karena selalu dilihat, ya, selalu dimonitor, ya kan? Makanya yang lebih enak memang tidak menjadi pejabat publik. Seperti bapak ini kan, apalagi jadi dosen, itu jadi dosen merdeka. Saya dulu menjadi seorang dosen dan juga sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan di Fakultas Hukum. Enak, merdeka, tenang, tidak ada beban. Ya, selalu memberikan motivasi, memberikan materi, ya kan? Kemudian arahan kepada mahasiswa. Enak. Tapi begitu sebagai pejabat publik, sebagai seorang politisi, maka terbebani oleh amanah. Tapi ini harus diterima, ya, dengan lapang dada, dengan ikhlas, dan harus diterima dengan penuh tanggung jawab. Nah ini harus dilakukan seperti itu. Karena ketika menerima beban, amanah itu sebagai beban, kemudian kita tidak sanggup menerima beban itu, pada akhirnya kemudian dia akan meninggalkan, ya, meninggalkan pekerjaannya ketika ada tuntutan. Makanya jangan heran ketika ada demo di satu wilayah DPRD, entah provinsi atau kota, gitu ya, dewannya nggak ada yang menerima, kenapa? Takut, apalagi kalau mahasiswa yang demo, gitu. Karena ketika mahasiswa demo itu bahasanya itu, hukumnya itu, kalau nggak dibakar ban itu basah, betul nggak? Oh betul, ya. Kalau nggak ngerubuhin, ya, pagar kantor DPRD, wah itu nggak oke deh. Ya, kenapa? Karena kantor DPRD kita pernah rubuh. Wasilahnya kebetulan saya tidak ada di tempat karena ada kunjungan kerja. Ya. Yang demo maunya ketemu ketua dewan, perwakilannya nggak mau. Ya, nah itu kadang-kadang aneh. Tapi itulah kebiasaan dan itulah mungkin paradigma yang ada di dalam gerakan mahasiswa. Ya kan, kalau demo
kalau nggak bakar ban nggak seru. Tapi saya yakin mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Ekonomi Jakarta sudah ditanamkan bagaimana ada demo yang baik. Kok ada demo yang baik ya? Yang namanya demo pasti ya harus baik. Karena jangan sampai menyuarakan yang baik dilakukan tidak baik. Akhirnya muncullah tindakan anarkis dan pada akhirnya seolah mahasiswa itu hanya kepentingan sesaat. Baik, itu mungkin sebagai ya, pengantar saja ocehan-ocehan siang hari ini. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang penting intinya kembali ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk diri saya sendiri dan teman-teman siswa yang tertanam di dalam diri kita adalah bagaimana kemudian kita berupaya semaksimal mungkin menjadi pemimpin mengikuti apa yang sudah ditanamkan, apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itulah pemimpin yang sempurna. Karena itulah pemimpin yang telah membuktikan dirinya tidak hanya memimpin umat ya, dalam konteks ya, membimbing, mengarahkan dalam dimensi spiritual, tapi beliau juga sebagai pemimpin kepala negara dan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Demikian, hadza Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.